Timnas U16 punya target jangka panjang. Timnas U16 Indonesia berhasil menempati tempat ketiga Piala AFF U16 2024. Indonesia meraih pencapaian tersebut setelah mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Rabu 3 Juli kemarin. 5 gol Indonesia dicetak oleh Brace Muhammad Zahabi Goli di menit ke-45 dan 78. Kemudian, Brace Daniel Alfredo di menit ke-76 dan 81, serta 1 gol lainnya dicetak oleh Dava Zaidan di menit 45+3. Kemenangan telak atas Vietnam pun menjadi pelipur lara Indonesia yang gagal melaju ke partai final setelah takluk 3-5 dari Australia di babak semifinal. Pelatih Timnas U16 Indonesia Nova Arianto pun mengaku bahwa penampilan impresif pemain yang tampil tanpa beban. Dan sejak awal ia pun memang tidak mematok target tertentu kepada para pemain. Dari awal kami tidak membicarakan soal target dan saya tidak memberi target kepada para pemain. Dan U16 ini adalah generasi baru untuk timnas di masa depan nanti. Dan banyak pelajaran yang bisa didapat di permainan ini. Bagaimana mengontrol permainan, mengurangi kesalahan individu. Pemain U16 ini pemain baru dan belum pernah bermain di internasional. Baru pertama kali memakai seragam Garuda. Imbuhnya. Ia bersyukur selama gelaran Piala AFF U16 2024, para pemain menunjukkan progres positif dari laga ke laga. Para pemain pun terlihat enjoy menikmati persaingan di level internasional meski dalam tataran usia dini. Nova Arianto pun menyebut ada target jangka panjang yang disiapkan untuk Zahabi Goli dan kawan-kawan. Ia ingin para pemain Timnas U16 Indonesia akan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia di level senior di masa depan nanti. Demi mencapai target besar tersebut, ia akan bertemu dengan PSSI dan juga Sinteyong dalam waktu dekat untuk menyampaikan beberapa program untuk Timnas U16 Indonesia. Marten Paes akhirnya bisa bela Timnas Indonesia. Polemik kiper Marten Paes untuk membela Timnas Indonesia akhirnya sedikit menemui titik terang. Seperti diketahui, penjaga gawang berusia 26 itu belum bisa berkostum Timnas Garuda meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI. Marten Paes belum bisa langsung membela Timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA 2022. Sesuai regulasi FIFA, pemain yang pernah membela Timnas U21 di suatu negara tidak bisa membela Timnas negara lainnya. Sementara dia diketahui pernah membela Timnas U21 Belanda di usia 22 tahun pada tahun 2021 lalu, namun, mantan anggota eksekutif Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani menjelaskan duduk perkara soal kasus Marten Paes yang hingga kini belum juga tuntas. Menurutnya, kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dulu sebelum bisa dibawa ke CAS agar disidangkan. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA, ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani dalam channel YouTube-nya, Hassani's Corner, yang diunggah akun Instagram @jomediafootballit, Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Dia menambahkan, sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Marten Paes ditolak atau tidak. Kasus ini, lanjut Hassani, masih bisa diselesaikan dengan memuaskan. Sebab, dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Bahkan, dia menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Marten Paes. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja, ketika membela Timnas Belanda kelompok umur. Itu pun disebabkan oleh COVID-19, tinggal kita nego, paparnya. Saya kasih saran, belajar dari kasus Jordi Amat. Saya ngomong ke orang yang ngurus itu, setelah saya telusuri ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang itu. Pasti ada jalan keluar, untuk Marten Paes. Jangan dulu ke CAS, tambahnya. Media Vietnam soroti pukulan telak usai kalah 0-5
Media Vietnam menyoroti kekalahan 0-5 dari timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 sebagai pukulan telak untuk Vietnam. Salah satu media Vietnam, Bongda, mengangkat penyesalan pelatih Vietnam U16 Tran Minh Chien sebagai topik utama. Dalam berita tersebut, Tran Minh Chien mengaku Vietnam lengah di akhir babak pertama sehingga kebobolan 2 gol cepat. Seperti yang terlihat, sepak bola memiliki banyak situasi tak terduga. 2 gol terjadi terlalu cepat pada akhir babak pertama. Ketika kekuatan fisik menurun, para pemain kehilangan kontrol, membuat mereka melakukan kesalahan yang tak diperlukan, ucap Tran Minh Chien. Tran Minh Chien bahkan mengaku harus mengevaluasi kemampuannya sebagai juru taktik. Terima kasih atas hasil ini. Tim pelatih dan pemain harus mengevaluasi kemampuan terhadap tiap posisi masing-masing. Saya juga harus mengevaluasi kemampuan profesional saya sebagai pelatih, tutut Tran Minh Chien. Sedangkan Bongda Plus menyoroti kekalahan 0-5 dari Indonesia sebagai kekalahan terbesar yang dialami Vietnam saat menghadapi Indonesia. Kekalahan tersebut juga membuat Vietnam tidak mendapatkan medali. Timnas Indonesia U16 menang telak 5-0 atas Vietnam pada laga perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024 di Stadion Manahan Solo, Rabu 3 Juli sore waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Garuda Nusantara dipersembahkan oleh Zahabi Goli dan Daniel Alfredo yang sama-sama mencetak 2 gol, plus 1 gol lainnya dari Dava Zaidan. Sedangkan gelar juara Piala AFF U16 jadi milik Australia yang mampu mengalahkan Thailand di babak final. Profil Zahabi Goli, pemain terbaik Piala AFF U16 2024. Pentas Piala AFF U16 2024 sudah rampung digelar. Turnamen yang berlangsung di Solo ini memunculkan nama bintang timnas Indonesia U16, Zahabi Goli sebagai pemain terbaik. Zahabi Goli bermain luar biasa di Piala AFF U16 2024 dengan mencetak 5 gol. Pemain Akademi Persija Jakarta pun berjasa besar membawa timnas Indonesia U16 merebut peringkat ketiga. Setelah mencetak gol penalti dalam laga fase grup melawan Laos, Zahabi Goli 2 kali mencetak 2 gol di fase gugur, masing-masing di laga semifinal versus Australia perebutan tempat ketiga melawan Vietnam. Zahabi Goli pun menjadi pencetak gol terbanyak timnas Indonesia U16 di turnamen kali ini, dan namanya didapuk sebagai peraih penghargaan individu pemain terbaik turnamen. Predikat pemain terbaik di ajang Piala AFF U16 2024 jelas membuat Goli seakan mengumumkan namanya ke kancah sepak bola nasional serta membuatnya diprediksi menjadi bintang timnas Indonesia senior di masa depan. Setelah meraih prestasi apik di Piala AFF U16 2024, Goli kini langsung fokus menatap ajang selanjutnya, yakni kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober tahun 2024 mendatang. Nama lengkap, Muhammad Zahabi Goli. Tanggal lahir, tanggal 5 Desember tahun 2008. Usia, 15 tahun. Tempat lahir, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tinggi, 170 cm. Agama, Islam. Posisi, sayap kanan, gelandang serang, striker. Klub saat ini, Persija Jakarta. Akun Instagram, @goli.z